warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Apriani dengan NIM 232340008. Saya dari kelas 3A, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan materi jurnal yang sudah kami bahas di kelas. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wibinda MAG. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan jurnal kelompok 8 yang berjudul yaitu Proses Masuknya Islam di Indonesia, Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya, dan peran Wali Songo serta kerajaan-kerajaan Islam dalam penyebaran Islam. Pertama yaitu proses masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai hingga abad ke-13 Masehi. Perang perdagangan dari Arab, Persia, dan India membawa agama Islam ke wilayah Nusantara. Asimilasi di wilayah Nusantara dilakukan secara bertahap, di mana agama Islam disebarkan melalui interaksi sosial dan budaya, termasuk perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebarannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebarannya Islam di Indonesia antara lain yaitu yang pertama ada perdagangan. Hubungan perdagangan antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal menjadi sarana utama penyebaran Islam, terutama di wilayah pesisir. Yang kedua yaitu ada perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal mempercepat proses asimilasi. Yang ketiga yaitu ada akulturasi budaya. Islam diadopsi dengan cara yang fleksibel, berkulturasi dengan budaya dan tradisi lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Yang terakhir yaitu ada peran ulama dan tarekat. Penyebaran Islam juga dibantu oleh ulama dan tarekat supir yang menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan mistis dan selaras dengan tradisi lokal. Yang selanjutnya yaitu ada peran Wali Songo. Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka memudahkan pendekatan kultural seperti seni wayang dan arsitektur untuk memperkenalkan ajaran Islam. Peran para wali tidak hanya menyebabkan agama tetapi juga berperan dalam pengembangan sistem sosial, politik, dan ekonomi di masyarakatnya. Wali Songo juga menekankan harmoni dan korelasi dalam penyampaian ajaran Islam sehingga agama ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Yang selanjutnya yaitu adalah peran kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Mataram Islam berperan dalam pusat penyebaran Islam. Mereka tidak hanya mendukung penyebaran agama tetapi juga memperkuat posisi Islam dalam kehidupan politik dan sosial di Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini berperan dalam membangun infrastruktur pendidikan Islam seperti pesantren dan menjadi pusat pembelajaran agama dan menghasilkan ulama-ulama terkemuka. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal kelompok 8 yaitu yang berjudul Islam di Indonesia Awal Penyebaran dan Pengembangannya. Islam di Indonesia Awal Penyebaran dan Pengembangannya menjelaskan bahwa Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan yang melibatkan perdagangan dari Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Penyebaran agama Islam berlangsung secara damai, terutama melalui kontak perdagangan, perkawinan, dan peran para ulama, serta perdagangan. Asimilasi di Nusantara juga ditandai dengan peran kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh yang memperkuat pengaruh Islam di wilayahnya. Proses penyebaran Islam berlangsung secara bertahap-tahap, berakulturasi dengan budaya lokal sehingga menciptakan bentuk Islam yang khas di Indonesia. Penyebaran ini juga dilibatkan tarekat sufi yang memperkenalkan ajaran Islam dalam pendekatan mistis yang lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Selain itu, Islam juga berkembang pesat di daerah pesisir dan pusat-pusat perdagangan sebelum akhirnya menyebarkan ke pedalaman.
Hingga kini Islam menjadi agama mayoritas Indonesia, berperan penting dalam membentuk budaya, sosial, dan politik bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal dari kelompok 10 yang berjudul yaitu Islam di Masa Penjajahan. Islam di masa penjajahan secara umum membahas bagaimana Islam memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan khususnya di Indonesia. Umat Islam melalui tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan menjadi salah satu kekuatan yang melawan penindasan kolonial. Selain itu, penjajahan seringkali melihat Islam sebagai ancaman potensial terhadap kekuasaan mereka, sehingga mereka berusaha mengontrol dan mengatasi pengaruh Islam melalui berbagai kebijakan seperti pendidikan, politik, dan hukum. Namun, meskipun ada tekanan, umat Islam tetap berperan dalam membangkitkan kesadaran nasional dan menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan. Islam juga mengalami dinamika internal di masa penjajahan, termasuk proses modernisasi dan reformasi pemikiran yang dilakukan oleh ulama-ulama dan intelektual Muslim. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jurnal berjudul Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia membahas bagaimana Islam memainkan peran signifikan dalam membentuk identitas nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah tahun 1945, Islam terlibat dalam proses politik, pendidikan, dan sosial budaya. Meskipun ada dinamika antara kelompok Islam dan nasionalisme sekuler, distribusi umat Islam dalam membangun bangsa tetap kuat. Pada akhirnya, Islam berkembang dengan berbagai organisasi keagamaan yang mendorong modernisasi pendidikan dan reformasi sosial di Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jurnal kelompok 12 yang berjudul Menjelaskan Tantangan dan Peluang Islam dalam Konteks Modern di Indonesia serta isi kontemporer seperti radikalisme modern dan peran media sosial dalam Islam. Indonesia menghadapi tantangan dalam menghadapi radikalisme dan modernisme di era modern. Radikalisme muncul sebagai respon terhadap globalisasi dan modernisasi. Sementara modernisme membuka peluang bagi pembaruan pemikiran Islam. Media sosial berperan penting dalam penyebaran narasi keagamaan baik positif maupun negatif. Namun, ada potensi besar bagi media sosial untuk digunakan sebagai platform dakwah dan modern, mempromosikan Islam dan eksklusif dan toleran di tengah perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jurnal kelompok 13 yang berjudul Menganalisis Sumbangan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan, Seni, Arsitektur, dan Budaya Global serta menilai dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya. Menganalisis sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya global menyatakan bahwa peradaban Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Dalam ilmu pengetahuan, para ulama Muslim memainkan peran penting dalam pengembangan matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Dengan menerjemahkan pengembangan karya-karya ilmuwan Yunani serta menyumbangkan penelitian orisinal mereka. Dalam seni arsitektur, Islam memberikan gaya khas melalui pola geometris, kaligrafi, serta membangun seperti masjid, istana yang memadukan fungsi estetika dan spiritual. Yang selanjutnya itu ada pula dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya, menunjukkan bahwa meskipun globalisasi membuka ruang pertukaran budaya dan penyebaran pengetahuan Islam ke seluruh dunia, ia juga membawa tantangan. Globalisasi sering kali mendorong homogenisasi budaya yang dapat mengikis identitas budaya dan interaksi Islam di wilayahnya. Namun, Islam juga memanfaatkan globalisasi untuk menyebarkan nilai-nilai universalnya melalui media modern dan platform global, mempertahankan referensinya dalam dunia semakin berhubungan. Baiklah, itu saja
Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyimpulan jurnal-jurnal dari materi yang sudah kita bahas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.